Halo Bapak, apa kabar Pak? Kabar baik. Oke, kali ini Mas Didi kita mau bahas tentang komoditi gula ya. Gula tebu ya. Pak, dengar-dengar nih Pak, bulan lalu tuh terbit Perpres nomor 40 tentang percepatan swasembada gula nasional dan penyediaan bioetanol sebagai bahan bakar nabati. Sebenarnya ini tuh ada keterkaitan nggak sih Pak dengan transformasi bisnis gula milik PTPN sendiri Pak? Terima kasih ya. Meta, kalau saya itu kalau cerita tebu atau gula itu bergetar. karena saya itu kecil di daerah perkebunan tebu, di daerah pabrik gula. Mungkin jadi tahu di Jawa Tengah itu ada pabrik gula Serabi itu 7 km dari rumah saya. Masa kecil saya itu sering bermain di ladang tebu. Sangat inspiratif ketika itu melihat, perhatikan sekitar tahun 70-an itu, ketika itu tanaman tebu masih bagus dalam pengertian saya membawa catatan produktivitasnya masih 8 ton, 9 ton ketika itu. Dan itu ketika saya masuk sebagai dirut PTPN Holding yang membawai tebu, itu seperti sumpah saya Pak, bukan sumpah ya, gemas dan bukan kecewa sih, gemas dan merasa bergetar, kenapa kok seperti ini tebu kita. Saya tidak bicara pabrik gula milik swasta, saya hanya bicara PTPN. Karena kalau kita bicara gula di Indonesia itu backbone-nya PTPN. Kenapa dulu begitu bagusnya kok sekarang kok jadi seperti sekarang? Jadi kalau sering saya, mungkin kalian juga bosan, saya sering banding-bandingkan. Kalau kata siapa udah dibandingkan ya, kata Lagu itu ya. Ya anak-anak yang dari Banyuwangi kan udah dibandingkan. Kalau saya kita harus membanding-bandingkan, membanding-bandingkan apa yang baik untuk kita tiru. Jadi kalau 100 tahun yang lalu itu produksi tebu di Jawa itu 15 ton. Sekarang cuma 5 ton. Hancur sekali. Maka ketika pemerintah, terutama dari Kementerian BUMN, menginisiasi bagaimana mengembalikan peran PTPN menjadi satu backbone dari swasembada gula atau kemandirian gula nasional, maka saya termasuk orang yang sangat mendukung dan bersemangat. Jadi akhir upaya itu, gong awalnya sebenarnya bukan gong akhir ya. Jadi upaya-upaya secara sistematis itu terkodifikasi atau tertuang semua di dalam Perpres nomor 40 tahun 2023 yang ditandatangani Bapak Presiden 16 Juni 2023. Jadi di situ memang kalau saya sampaikan secara singkat, di situ disampaikan bahwa seluruh kementerian lembaga dilibatkan bagaimana ke depan dalam waktu 5 tahun kita bisa swasembada minimal gula konsumsi. Baru setelah itu gula industri pangan, gula makanan dan minuman, industri makanan dan minuman. Jadi tadi saya cerita tentang produktivitas sekarang hanya sepertiga, ya kan? Dan kita tentu melakukan telaah. Ya, ketika setiap satu organisasi akan melakukan transformasi kan dimulai dari dipetakan dulu permasalahan paling utama, terus kemudian analisa kekuatan kita apa, lemahnya gimana, tantangannya gimana, peluangnya di mana. Maka lalu kita beberapa pimpinan dari PTPN melakukan studi banding, ada ke Australia, India, Thailand, ke Brasil. Saya sampai berkesimpulan bahwa persoalan industri gula dari sisi on-farm atau dari sisi produksi lah, bukan on-farm. Dari kan itu ada tahapan produksi, baru pemasaran dan seterusnya, kebijakan itu semua kan ekosistemnya.
Tapi kita mencoba mempersempit atau menyimpulkan, maka persoalan utama dari rendahnya produktivitas tubuh kita itu bahan tanam, varietas. Nah, kenapa di negara-negara tetangga, Thailand, India itu belajar dari kita. Thailand itu tahun 70-an barangkali. India itu tahun ya tahun 60-an lah Thailand. India itu tahun 50-an baru belajar dari kita. Itu mereka rata-rata rendemennya di atas 12%. Rendemen kita cuma 7%. Lalu kalau kita runut lagi, kenapa rendemen kita, tanaman tebu kita ini rendah? Faktor utama itu ada faktor utama, ada faktor yang lainnya. Faktor utama memang kelemahan kita di sisi riset dan development R&D. Kalau kita pelajari R&D juga, kita kembali kepada masalah internal kita. Jadi bersamaan dengan meluruhnya kemampuan PTPN gula dalam memproduksi gula, itu bersamaan itu otomatis berdampak pada ketidakmampuan atau menurunnya kemampuan dari pusat penelitian gula di Pasuruan untuk menghasilkan varietas terbaik. Dulu padahal tentu kita selalu membandingkan sebelum kemerdekaan itu menjadi rujukan global. Bukan hanya Indonesia ya Pak? Enggak, global. Jadi global. Dunia itu melihat pusat penelitian dulu namanya POY ya, Proefstation Oost-Java, pusat penelitian di tebu di Jawa Timur maksudnya. Itu dulu betul-betul Mekahnya industri tebu, kiblatnya industri tebu. Sejak kemerdekaan terus menurun, bahkan sekarang kalau saya pernah nanya berapa sih plasma nutfah yang masih dipelihara, nggak sampai 3.000, mungkin 3.000-an, padahal di atas 5.000. Jadi ini masalah dosa kita. Nah udah, kita nggak usah, kalau ya kita menyesali masa lalu kan nggak ada gunanya, kita bagaimana ke depan. Jadi ke depan memang kalau untuk industri gula PTPN, kita yang pertama harus kita lakukan memang harus kita bisa mendatangkan varietas atau memperbanyak varietas atau menghasilkan varietas baru atau memperbanyak penggunaan varietas-varietas yang sudah dirilis. Jadi jangan salah, P3G siap beberapa tahun sekali mengeluarkan varietas, merilis varietas, dan umumnya produktivitasnya juga di atas 8 ton. Nah, tinggal itu ditumbuh kembangkan. Jadi yang sudah ada aja dulu kita tumbuh kembangkan, artinya diperbanyak, terus digunakan baik di lahan kita pun lahan petani. Itu diperbanyak digunakan. Jadi petani jangan menggunakan varietas lama. Itu yang satu dulu. Sambil secara paralel kita perbaiki kualitas mutu dari varietas dengan persilangan atau katakanlah kerjasama dengan pusat-pusat penelitian di luar negeri. Kita coba di sini adaptasi lingkungan, adaptasi baik tanah, iklim dan sebagainya. Itu main cepatnya. Itu yang pertama. Baru setelah itu tanaman itu begini. Tanaman itu kalau tanaman unggul itu harus dikelola dengan unggul. Kalau kelola dengan unggul maksudnya begini, kalau tanaman yang bagus, dia kan memiliki kebutuhan karakter alam, tanah dan alam yang spesifik. Misalkan drainase, pengairannya, pemupukannya, itu harus sesuai kebutuhan. Kalau tanaman yang liar mungkin dibiarkan hidup, tapi kalau tanaman yang kita dimuliakan atau pemuliaan tanaman yang bibit unggul, dia memang harus dia sangat rawan kalau tidak dikelola dengan benar. Maka itu harus dikelola dengan benar. Dengan itu dikelola benar, maka potensi produksinya akan keluar sebagaimana karakter dari varietas itu. Jadi itu karena setelah kita bandingkan ya, dulu beberapa pengamat mengatakan persoalan pabrik, ternyata tidak. Di Brasil, di Australia itu pabriknya ratusan tahun masih ada, ya kan? Dan pabrik kita sendiri, beberapa pabrik lama seperti katakanlah pabrik di Kempolkrep, Pengadirejo,
itu pabrik-pabrik lamanya. Tapi kalau dibandingkan dengan pabrik yang baru, baik milik sendiri maupun milik swasta, nggak sama biayanya, efisiensinya, sama rendemennya. Jadi isunya di situ. Jadi ini jawabannya mudah, tapi menjalankannya itu tidak mudah. Artinya, maka dari itu PTPN mengundang investor mitra dari yang bisa menutupi kelemahan kita. Ini prosesnya sedang berlangsung. Kita memang ada menemui satu fakta yang menyayat hati. Pada tahun 1930, luas tanam tebu Indonesia itu cuma 192.000 hektar. Produksinya 3 juta ton. Sekarang luasnya 460.000 hektar, produksinya cuma 2,3 ton. Jadi ini dosa sejarah yang harus kita kubur dan kita balikan. Ya memang Denny dan Meta, saya mungkin tidak bisa mengawal sampai selesai ini karena saya toh harus melakukan pelimpahan generasi, ya kan? Saya toh tidak akan selamanya di Rundong, tentu harus generasi penerus yang melanjutkan. Tapi paling tidak saya akan meletakkan dasar-dasarnya, akan saya letakkan dasar-dasarnya supaya nanti generasi penerus itu bisa membuktikan apa yang menjadi keyakinan saya. Ini keyakinan saya, cuma memang tidak mudah menjalankannya. Maka shortcutnya saya sudah minta kepada Pak Mahmudi, Direktur Produksi dan Pengembangan, tolong tahun depan, terutama di PTPN 11 dan 10, itu luasnya sekitar katakanlah 10.000 hektar, hampir 10.000 hektar, itu tolong disusun satu proposal pengelolaan dari mulai penyiapan bibit, pemeliharaan, pemupukan, sehingga tahun depan itu bisa menghasilkan gula 8 ton per hektar. Saya sudah minta, tolong sebutkan biayanya, nanti kita akan mencari pendananya. Itu di PTPN 10 kan sekitar mungkin 3.000 atau 4.000 hektar, di PTPN 11 itu ada 5.000 atau 6.000 hektar. Itu kita akan, karena itu kebetulan itu aset dari zaman Belanda yang tanahnya subur dan sebagainya. Kita akan lakukan itu tahun depan. Kalau 8 ton bisa berhasil, berarti kita tinggal menduplikasi. Jadi itu yang karena begini, kenapa saya termasuk gergetan, gemas dan gergetan Meta, karena akibat dampak dari PTPN tidak mampu menghasilkan gula dengan volume yang mencukupi kebutuhan dalam negeri dengan harga pokok yang rendah, maka yang kejadian apa sekarang? Dari mungkin antara 6,5 sampai 7 juta kebutuhan gula itu kita hanya mampu 2,5, nggak sampai 2,5, 2,3. Mengenaskan kan negara agraris, tapi mungkin berapa? 3/5 daripada kebutuhan gulanya impor kan. Dan yang menyedihkan lagi, kita berbuat zalim. Jadi kita PTPN berbuat zalim. Dampak dari ketidakmampuan ini, maka petani tebu tidak sejahtera. Mestinya petani tebu itu bisa memperoleh pendapatan 5-10 kali lipat kalau petani tebu mampu meningkatkan produktivitas tanaman tebunya dari sekarang sekitar 5 ton gula menjadi 8 ton. Saya sudah hitung-hitung, saya simulasi kalau petani bisa menghasilkan produktivitas rata-rata tebunya, saya setara gula aja lah, setara GKP 8 ton, itu petani bisa memperoleh pendapatan bersih di atas 30 juta per hektar. Bersih itu udah dipotong biaya, semua biaya eksploitasi dikeluarkan. Kalau itu terjadi, maka petani kita yang sejahtera. Sekarang itu kita berhutang budi sama petani tebu, meskipun mereka tidak sejahtera, masih setia. Tentu ini nggak boleh dibiarkan. Ada satu tahap mereka akan tidak tahan menghadapi situasi ini. Dan kemudian nanti ini kita juga tidak tega akibat PTPN yang tidak mampu meningkatkan kemampuan untuk meningkatkan produktivitas tebunya, maka konsumen juga sekarang ini kalau sekarang harga gula internasional kan sekitar 26 dolar ya per
setengah kilo itu kan ke BS ya. Kalau dihitung-hitung katakanlah gula itu landed sampai Jakarta itu mungkin sekarang 12-an ribu kan ya. Mestinya kalau sekarang harga gula 14 ribu, mestinya para ibu-ibu kita itu harga gula mungkin bisa 12.500. Jadi mimpinya begini, mimpi kalau program transformasi industri gula PTPN itu sudah terwujud, teraih, itu maka nantinya itu PTPN-nya sehat. Tentu kalau PTPN sehat, karyawan sejahtera dong. Petaninya sejahtera, konsumen membeli gula dengan harganya lebih murah dari sekarang. Wah, itu kan luar biasa kan? Itu kalau dalam perspektif ilahiyah, saya coba itu kan Sultan dan Nasiro, kekuasaan yang menolong banyak orang. Artinya apa? Banyak pihak bisa memperoleh manfaat, banyak pihak memperoleh keuntungan dari apa yang kita lakukan. Jadi ini para milenial sekalian, saya ingatkan, ini challenging dan sebenarnya ini bukan prestasi yang hebat. Hanya kalian meniru apa yang sudah dikerjain para planters 100 tahun yang lalu. Masa sih kita nggak bisa? Mereka belum ada komputer, mereka belum mengenal teknologi yang canggih, masa kita nggak bisa? Jadi ini tantangan para milenial terutama di industri tebu PTPN. Kalianlah yang akan meneruskan apa yang menjadi mimpi kami menyiapkan landasannya. Karena ya kita meninggalkan legacy dan karena ini perlu waktu dan kita patut bersyukur memiliki menteri kayak Pak Eri, kemudian pemerintah yang luar biasa mendukung kita sampai terbit perpres itu luar biasa dari seluruh dari Kementerian Perekonomian, Menteri BUMN, Menteri Pertanian, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet itu kan bukan gampang buat perpres. Jadi jangan sampai kalian tidak bertanggung jawab kalau perpres itu hanya menjadi semacam kertas yang tidak bermanfaat. Tapi tugas kita semua adalah bagaimana perpres yang sudah ditandai Bapak Presiden 16 Juni itu kita wujudkan, kita realisasikan, dan itu akan memberi kesejahteraan kepada karyawan, petani tebu, dan terutama seluruh masyarakat Indonesia. Dan saya selalu mengingatkan bahwa isu global, isu persaingan global, mungkin perang di masa depan, itu perang memperebutkan pangan dan energi. Kalau tebu kita bisa sustainable, bisa swasembada, dari syukur-syukur tebu bisa kita menjadi bagian seperti yang terjadi di Brasil. Brasil itu mentransformasi bahan bakaran itu karena tekanan, ya kan? Ya kita juga tekanan juga, tapi tekanan dari sisi tebunya. Kalau di Brasil itu kita tahu sejarahnya. Jadi Brasil sekarang mungkin separuh dari kebutuhan BBM-nya itu dari BBM, dari etanol. Karena dulu tahun 73 ketika terjadi perang Timur Tengah, harga minyak bumi naik dari $2 ke $20 menjerit ya. Lalu dia lalu mengkonvert tanaman tebunya bukan hanya untuk gula tapi juga untuk etanol. Dan sekarang trennya sudah banyak di Thailand, di India, bahkan pemerintah dalam hal ini Pertamina kerjasama dengan PT PN 10 kan Enero kan sebenarnya namanya apa? Green gas line gitu Pak. Green Pertamax ya. Itu bagian yang tentu itu jangan hanya sekedar etalase tapi menjadi bagian dari penguatan Indonesia dari sisi kemandirian pangan dan energi. Jadi begitu kira-kira. Nah itu menarik Pak. Jadi di Perpres itu dia bunyinya bukan hanya untuk menuju swasembada gula, tapi juga di dalamnya membicarakan tentang roadmap bahan bakar berbasis tebu. Nah ini kan jadi gimana ya Pak ya, kita mau mana nih, mau mana luar nih Pak? Begini, tentu kita yang perlu gulanya dulu dong. Jadi gulanya dulu. Saya akan mencoba mengelaborasi ya. Tentu kita akan fokus gula itu. Itu baik gula untuk konsumsi, gula industri mestinya kita bisa. Yang kedua baru kita cerita energi. Begini, kalau saya coba mengcapture tentang peta nasional ya. Peta nasional itu kita, kalau di Pulau Jawa paling banter tanaman tebu bisa dikembangkan mungkin sampai katakanlah 700.000 hektar. Tapi kalau kita lihat di luar Jawa khususnya daerah yang cocok untuk tanaman tebu menjadi gula mungkin Sumatera bagian selatan. Kemudian mungkin Pulau Sumatera, sebagian Kalimantan tebu untuk etanol bisa.
khusus untuk Sumatera bagian selatan sampai Jambi, pemerintah mestinya bisa membaca. Sekarang itu di Indonesia itu kalau tidak salah hampir 3,5, lebih mungkin 3,5 juta hektar tanaman karet. Dan itu yang di daerah Sumbaksel itu mungkin ada 1 juta. Kenapa sih kita ganti aja itu ke tebu? Ya kan? 1 juta ke tebu. Tentu pemerintah harus turun tangan dong. Pemerintah, sektor swasta, BUMN, kolaborasi bikin pabrik situ, kemudian petaninya dipastikan pendapatannya lebih tinggi daripada karet misalkan. Dan itu harus, ini tentu ini nggak cukup kita saja, ini harus pemerintah. Kolaborasi ya Pak. Pemerintah sebagai regulator menyiapkan perangkat hukumnya, perangkat mungkin pendanaan, kreditnya dan sebagainya. Kalau daerah dari Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, kemudian Lampung yang tanaman karet milik rakyat katakanlah, kita ajak nanam tebu, tapi harus dipastikan syarat tanah iklimnya cocok dulu, baru tebunya dibikin tebu yang bagus itu. Mestinya pemerintah ke sana karena sekarang ini kebetulan momentum pas karena karet tidak memberi manfaat, tidak mampu mensejahterakan petani. Mungkin barangkali kalau 1 juta ditambah 700 di Pulau Jawa, kalau dikalikan bisa 8 ton, udah cukup, lebih dari cukup untuk sekarang gini. Kalau katakanlah nggak usah muluk-muluk 1 juta hektar aja. Ya. 1 juta hektar kalau produknya 8 ton, kan udah 8 juta hektar, 8 juta ton. Kita mungkin perlunya cuma 7. Ya. Nah, yang 1 juta ton itu berarti setara dengan 100.000 hektar katakanlah. Kita buat untuk etanol. Nah, hitung-hitungannya begini. Kelapa sawit menjadi biodiesel itu per hektar cuma 3 ton. 3 mungkin skalanya enggak ton lah ya. Kalau cairan kan kiloliter. Ya, Pak. Jadi Meta 1 hektar tanaman kelapa sawit yang bagus nih, tanaman kelapa sawit yang produknya 5 ton CPO. Itu kalau menjadi biodiesel itu hanya 3 kiloliter. Ya. 3 kiloliter itu ya? Iya betul, 3 liter biodiesel. 3 kiloliter atau 3.000 liter biodiesel per hektar per tahun. Tapi kalau untuk etanol 1 hektar tanaman tebu per tahun itu dia bisa 5 sampai 6. Jadi 1,5 sampai 2 kali lipat. Jadi artinya apa? Dalam kaitan dengan efisiensi lahan, sebenarnya pilihannya bukan biodiesel tapi etanol. Mestinya gitu. Tapi ini harus gerakan ini ya, harus pemerintah yang menginisiasi karena tidak mudah ya. Jadi cuma memang dulu tahun-tahun 70-an pemerintah itu memiliki ambisi untuk mengembalikan kejayaan pabrik gula. Sayang waktu itu melakukan pembangunan pabrik-pabrik gula di luar Jawa yang di lokasi yang sebenarnya tidak cocok. Ada yang sampai Cokdirek di Aceh, ada yang di daerah di Kalimantan Selatan, di Plehari, itu nggak cocok. Jadi mestinya kita cari deh yang cocok. Itu yang cocok kan Pulau Jawa, terus Sumatera bagian selatan itu masih bisa sekarang masih okay. Jadi kayaknya pemerintah harus turun tangan, dan ini kalau kita bisa sukses di swasembada gula, sebenarnya kita juga dari Indonesia. Kita ini negara yang memiliki segalanya untuk mampu swasembada pangan. Bisa pangan. Nah, kita cerita kalau misalkan kedelai saja, ngapain sih kedelai impor? Ya. Kalau kedelai sama tebu digabung aja, kita kalau katalah ada 1 juta hektar, ya kan? 1 juta hektar tanaman tebu itu bisa menghasilkan paling tidak 1 juta juga, 1 juta ton kedelai. Itu sepertiga kebutuhan nasional. Ya bule, kita udah buktikan, kita udah mencoba di beberapa tempat di Lampung, di Jawa Tengah, Jawa Timur, nanam tebu nanam kedelai selesai tebu. Jadi tebu itu baik pertama ditanam dari tanaman plantain, terus tanam kedelai, atau setelah ditebang hari ini dalam mungkin minggu depannya tanam kedelai, itu bisa 1 ton tuh per hektar. Jadi tinggal kita mau atau tidak lah. Jadi kita harus bangga sebagai agraris. Jadi mungkin ya para milenial ya. Kita harus bukan hanya kuat di industri aja, tapi pangan itu kita harus kuat. Jadi kembali kepada para kalian milenial PTPN, tantangan ke depan kami sudah siapkan palagannya, kalian lah yang buktikan bagaimana milenial PTPN tidak menjadi generasi kaleng-kaleng.
ya kan? Generasi petarung sama dengan para perintis perkebunan kita harus malu dong. Perkebunan di Indonesia itu dulu diinisiasi oleh para ekspatriat dari Eropa. Dia berangkat kemari 3 bulan. Negara antah berantah, kulturnya beda, iklimnya beda. Mereka mampu. Masa kita sebagai bangsa sendiri nggak mampu melanjutkan meningkatkan apa yang mereka. Jadi kultur planter harus kita tumbuh kembangkan. Kita revitalisasi menjadi bagian dari kekuatan kita, menjadi bangsa yang membanggakan sebagai negara agraris yang swasembadalah seluruh pangannya. Ya tentu beberapa pangan nggak perlulah. Saya agak geli kalau ada misalkan para ahli atau katakanlah pejabat pemerintah yang mencanangkan swasembada, misalkan gandum swasembada, itu nggak make sense. Gandum itu memang bukan tanaman di Indonesia, atau swasembada bawang putih itu nggak perlu deh, karena Tuhan itu adil ya Pak. Tuhan itu sudah kan itu di dalam Al-Quran diturunkan manusia di muka bumi untuk saling bergaul, saling silaturahmi. Itu di dalam perspektif komoditi itu jelas. Eropa juga gini, jadi Eropa itu tidak perlu swasembada edible oil. Mereka memaksakan atau dengan menyalahkan Indonesia, Malaysia kelapa sawit. Karena mereka tertekan harga minyak makan dari kelapa sawit itu murah. Mereka harus menghasilkan jumlah yang sama dengan luas areal mungkin 5-6 kali. Ya udahlah, Eropa itu nggak usah nanam edible oil dari Indonesia, Malaysia aja lah. Tapi Indonesia juga jangan sok-sokan mau swasembada gandum, udah gandumnya dari sana, kan dari Eropa ya kita kirim sana. Jadi jangan sekarang kan Eropanya bersungut-sungut terima kita disuruh nyamakannya, nggak mungkin lah. Kedelai itu 1 hektar maksimum mungkin hanya 500 liter. Kita bisa menghasilkan 5.000 liter. Jadi mungkin itu Tuhan sudah mengingkari satu karunia Tuhan. Nah ini kira-kira gitu. Kalau nggak itu kan saling bersilaturahim kan. Betul. Nah MC ini harus kita kirim ke Eropa nih. Ini pertimbangan ya Pak. Oke, mungkin cukup komprehensif ya hari ini kami bicara soal gula maupun komoditi pangan lainnya. Nanti kita ngobrol yang lain. Saya ingin banyak ngobrol seperti ini, Denny. Paling tidak saya ingin meninggalkan apa yang paling hal baik dari saya. Mungkin kalau yang nggak baik nggak usah ditiru, tapi yang dari kami yang tua-tua yang baik-baik kalian pertahankan dan terus ditumbuh kembangkan. Saya suatu saat saya akan bangga ketika perusahaan ini makin sehat, karyawannya makin sejahtera, gitu kan. Itu bagi ya saya sudah dan kami para direktur ini kan sudah mengambil inisiatif yang sebenarnya kalau dipikir-pikir kita juga berbahaya juga dalam pengertian bisa saja kebijakan kita ini di belakang hari dikriminalisasi, tapi saya ngambil pilihan udahlah ketika pimpinan, ketika pemerintah, ketika pemegang saham memberikan amanah kepada kami para direksi, saya bilang sama teman-teman, ketika kita bisa melakukan sesuatu terus kita tidak mau karena takut masalah hukum di belakang hari, maka menurut saya itu satu pengecut. Yang penting kita bismillah lah. Dengan bismillah mudah-mudahan Allah melindungi kita. Itulah kebanggaan atau bukan kebanggaan lah. Itulah kehormatan kita miliki. Ya kan? Kita miliki, mudah-mudahan ya kalian nanti di belakang hari akan sejarah itu akan dibuat sesuai dengan faktanya. Itu jadi sepertinya kayaknya nih kayak agak megalo tapi sebenarnya enggak lah, ini fakta. Jadi ketika kita dikasih amanah dan kita mampu, tentu dengan dukungan, saya selalu mengatakan ekosistem sekarang lah paling bagus, dukungan pemerintah yang luar biasa. Kalau kita sia-siakan kita akan menyesal. Kenapa dulu waktu saya jadi CEO nggak saya kerjakan, saya kerjakan semua mereka. Kadang-kadang meskipun kalau merenung tengah malam, kadang-kadang suka berenung ya mudah-mudahan aman gitu. Kita sudah lakukan meditasi, mudah-mudahan aman. Jadi nanti tugas kita lah para teman-teman milenial ini melanjutkan ikhtiar-ikhtiar yang sudah dilandaskan oleh para pemimpin. Baik Pak Dirut, terima kasih banyak Pak Dirut.